Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kami akan membawakan topik tentang sistem manajemen inventaris barang. Oke, untuk perkenalan dulu dari saya sendiri, Fawas Wisdan, lalu ada Jikri Mardani, ada Dewangga Arkaputra, dan Rizky Fajar. Baik, boleh di slide. Kita pertama-tama ketahui latar belakang ya. Latar belakang dari topik yang kami bawa ini adalah tantangan sistem manual. Pengelolaan data inventaris konvensional rentan terhadap kesalahan manusia seperti kekeliruan, pencatatan kuantitas, stok secara fisik. Proses pencarian pemburu data serta pengecekan ketersediaan barang membutuhkan waktu sangat lama karena tumpukan arsip fisik yang tidak terpusat. Lalu solusi terkomputerisasi dari kami adalah berbasis modern, mengeliminasi risiko duplikasi informasi serta kesalahan kalkulasi stok secara efisien. Aplikasi berbasis CLI ini mengintegrasikan Java dengan basis data MySQL melalui konektivitas tangguh untuk kontrol inventaris yang optimal. Rumus dan tujuan proyeknya adalah menggunakan integrasi Java dan MySQL, membangun sistem manajemen inventaris barang CLI yang andal untuk menyimpan dan memanipulasi data inventaris secara real time, lalu mengimplementasi dark pattern dan dengan menerapkan pola desain data akses objek guna mengisolasi logika transaksi database dari logika bisnis, terutama aplikasi. Lalu validasi integritas data, menjamin keunikan kode barang, serta memastikan kualitas stok terhindar dari nilai negatif guna menjaga keaslian data. Oke, selanjutnya ada pilar teknologi utama. Pilar teknologi utama dari proyek kami adalah Java dan MySQL RDBMS. Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang tangguh, portable, dan aman. Keunggulan arsitektur yang mendukung sistem terstruktur untuk skala enterprise. Lalu untuk MySQL ini bertindak sebagai sistem manajemen berbasis data relasional, handal dengan berbasis struktur query language untuk mengorganisasi data inventaris dalam tabel yang dinamis. Oke, mungkin untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Saudara Jikri Mardani. Lalu yang selanjutnya itu ada akses dan manajemen operasi. Yang pertama ada Java DBC Connection. Java Database Connectivity menyediakan API standar untuk menjembatani aplikasi Java ke basis data guna eksekusi instruksi SQL. Lalu yang kedua ada Data Access Object. Pola DAO memisahkan operasi database dari logika alur program sehingga kode lebih modular, rapi, dan mudah diuji. Lalu yang ketiga ada mekanisme CRUD, yaitu memungkinkan pengolahan data meliputi penulisan data baru, pembacaan, pengubahan, dan penghapusan. Lalu yang selanjutnya kebutuhan fungsional sistem, yaitu perekaman data barang kreatif. Itu penggunaan dapat menginput data barang baru yang mencakup kode, nama, kuantitas stok, dan harga satuan. Lalu visualisasi dan pencarian data, menyajikan daftar inventaris yang terdaftar serta mempermudah pencarian berdasarkan parameter ID atau kode unik. Lalu pembaruan dan penghapusan fleksibel, memperbarui informasi atribut barang atau menghapus aset data dari sistem secara aman dan terintegrasi. Lalu sistem validasi bisnis itu memastikan validasi database berjalan ketat di mana stok tidak boleh bernilai kurang dari 0 dan kode barang wajib bersifat unik. Lalu selanjutnya arsitektur berlapis atau layer. Struktur package dan file itu config, database config.java dan database.properties. Itu guna menyimpan detail parameter server dan port. Entity barang.java, DAO barang DAO.java, dan barang DAO impl.java. Lalu manfaat pemisahan layer, sistem ini dibagi menjadi configuration, entity, DAO, service, dan presentation. Presentation layer untuk menjamin keterbacaan kode tingkat tinggi dengan teknik separation of concerns. Modifikasi driver database atau perubahan struktur tidak akan merusak keseluruhan logika aplikasi. Lalu selanjutnya struktur data entity barang, itu ada atribut kelas, tipe data, kunci relasional, deskripsi fungsional. Atribut kelas di sini ada ID, tipe datanya INT, kunci relasionalnya primary key, deskripsinya identifikasi internal barang di database. Lalu yang kedua ada kode barang, itu string, unique key, kode barang unik yang diinput oleh pengguna. Lalu ada nama barang, string, dan deskripsi fungsionalnya label atau nama deskriptif barang inventaris. Lalu ada stok dan INT, itu deskripsi fungsionalnya kuantitas fisik barang yang tersedia. Lalu ada harga, itu tipe datanya double, dan deskripsinya itu harga satuan dari barang inventaris yang terdaftar. Lalu selanjutnya bisa dibacakan oleh rekan saya. Oke, sekarang saya akan membacakan tentang implementasi struktur kode.
Eh, Pertama ada koneksi terisolasi, database config, membaca kredensial dari properties file luar secara dinamis dan menyediakan instant object connection JDBC yang aman. Bisa ada DAO layer, ada barang DAO implement, memetakan objek barang ke dalam query SQL, prepare statement untuk mencegah celah SQL injection. Terakhir ada service layer, barang service, pusat validasi sebelum data diteruskan ke DAO, menolak stok bernilai negatif dan kode barang ganda. Habis itu ada hasil pengujian sistem, ada pengakuan barang valid, input BRG 01, laptop stok 10 harga 7 juta tersimbang sukses ke database SQL secara instan. Bisa ada juga deteksi nilai stok negatif. Input nilai stok min 5 diblokir otomatis oleh service layer dengan memunculkan penolakan error informatif. Dari pencegahan kode duplikat, upaya registrasi ulang dengan kode BRG 001 sukses dibatalkan sistem karena melanggar integritas data unik. Terakhir ada modifikasi dan penghapusan, fungsi pembaruan data dan penghapusan record database terbukti akurat dan konsisten. Oke, jadi di sini kami akan mendemonstrasikan dari sistem dari program yang kami bikin. Mungkin untuk demonya bisa dijalankan oleh Dewangga Kaputra. Pertama penasaran dulu deh dari King Rizky Fajar. Jadi kita pertama kita ke MySQL dulu, kita akan membuat database yang kita beri nama DB Inventaris. Kemudian kita menggunakan DB Inventaris ini sebagai default scheme. Lalu kita membuat tabel yang kita beri nama barang. Dalam tabelnya ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada ID dengan tipe data integer, kode barang, nama barang dengan varchar, dan stok dengan integer dan harga dengan double. Nah, kemudian ada beberapa barang yang sudah kita tambahkan dari database-nya sendiri. Jadi ketika di run, barang-barang ini sudah akan tampil di program. Kita langsung saja ke programnya. Pertama di database properties, ini ada value untuk mengakses database-nya atau alamat database-nya. Di sini ada URL-nya seperti yang sudah dibuat tadi. Kita beri nama DB Inventaris dan kemudian localhost port 3306. Ini adalah port default dari database MySQL. Dan user kita bernama root, karena kita database dia menggunakan password, kita passwordnya kita kosongkan. Kemudian kita ke file database config. Di sini kita mengimport library bawaan Java, kemudian library JDBC yang sudah kita tambahkan sendiri untuk mengambil interface-nya. Coba bisa dikebawahkan. Nah, agak atas dikit. Bisa dilihat dari ini kita load properties-nya, kita mendapatkan datanya dari folder config dan file database properties. Nah, kita mengambil data URL, DB user, dan DB password. Kemudian ke barang. Di file barang ini kita membuat public class yang bernama barang. Kemudian ada beberapa atribut yang kita buat private, yaitu ID, kode barang, nama barang, stok, harga. Kemudian ada konstruktor kosong yang kita buat agar ketika barang kosong bisa ditambahkan satu persatu nantinya. Kemudian ada metode untuk penambahan barangnya. Kemudian selanjutnya ada setter dan getter dari masing-masing atribut tadi agar bisa diakses oleh kelas lain karena atributnya bersifat private. Kemudian di barang DAO, di sini kita membuat atau mendefinisikan dari beberapa metode sebagai interface yang akan di-override di barang DAO implement. Di sini hanya deklarasi metodenya tanpa ada pengembalian dan tanpa ada isinya. Dan ke barang DAO implement. Nah, di barang DAO implement ini kita akan mengoverride dari metode yang sudah dideklarasikan di barang DAO sebelumnya. Bisa dilihat ke bawah. Dan ini adalah metode untuk insert atau menambahkan barang. Kemudian juga ada error handlingnya jika misalnya gagal mengambil data barang dan gagal menambahkan barang. Masing-masing ini mengoverride
metode dari yang sudah dideklarasikan di barang DAO sebelumnya. Kemudian file barang service. Di file ini ini adalah file sebagai validasi terakhir dan jembatan dari file application dengan database, yaitu pemeriksaan terakhir agar jika ada kesalahan tidak akan langsung masuk ke database. Bisa dilihat, ini ada validasi input dasar. Ini ketika penambahan barang, jika kode barangnya kosong, dia akan memberikan error kode barang kosong. Dan jika stok dan harganya min, dia akan memberikan error yaitu harganya min atau stoknya min. Kan ada validasi kode barang nih, karena kode barang kita bersifat unik, jadi dia akan validasi jika ada yang sama dari database, maka dia akan menampilkan kode barang yang telah dimasukkan itu sudah terdaftar. Dan masih banyak lagi ke bawahnya. Ini adalah validasi terakhir sebelum ke database agar tidak ada kegagalan ketika masuk data. Kemudian application. Di application-nya sendiri kita ini adalah memanggil metode-metode yang sudah dibuat di kelas-kelas sebelumnya, dan kita membuat tampilan menunya. Bisa dilihat ke bawah. Jika tampilan menu yang pertama tuh tampilan semua barang, terus kedua cari barang, tambah barang, dan ini adalah bentuk output yang ketika di run dia akan muncul pertama kali. Dan kita bisa memberikan input berupa angka dari 1 sampai 5 dan 0, jadi 6 untuk inputannya sendiri. Selanjutnya kita bisa langsung saja run kode programnya. Oke, kali ini saya akan mendemonstrasikan cara runnya ya. Kita memanjatkan komen ini. Habis itu kita tadi udah ada contoh ya, contoh dari data barangnya yang ada di database yang udah kita masukkan manual. Kita cek dulu. Ini ada barangnya. Misalkan nih kita mau ngecek error. Kita nanti dulu jangan error dulu deh. Kita cari barang dulu. Cari barang, transaction ID. Habis itu cari barang satu, langsung ketemu. Terus kalau misalkan kita mau nambah data barang baru, ini kita cek errornya ya. Misalkan kode barang uniknya kita samain deh sama yang satu ini, RG001. Bisa nama barang Eloki Matot. Stok awalnya minus 1. Harga barang juta. Oke, validasi gagal. Stok tidak boleh bernilai minus. Oke, kita coba langsung, juga udah langsung kelihatan kan. Kalau misalkan kita menambah data barang baru yang benar-benar baru ya. Misalkan tadi BRG 5 ya. Ini 05 yang belum. Oke, nama barangnya Loki ternyata nah, stok awalnya 20, harga barang 14. Oke, kita cek dulu kalau masuk. Oke, masuk. Terus kita ubah data barang. ID barang yang menubah tadi ID-nya tuh 7. Barang barunya samain aja deh. Oke, 005. Oke aja. Stoknya masih 20. Harganya turun. Oke, dulu. Ya sudah ganti. Untuk menghapus nih lokinya. Ini barang yang udah hapus tadi itu ID 7. Oke, benar programnya. Oke. Ini akan langsung hapus. Oke. Sekian demonstrasi running programnya dari saya. Kita akan langsung ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari program ini adalah aplikasi sistem manajemen inventaris berbasis CLI berhasil dibangun dengan integrasi Java, JDBC dan database MySQL dan database MySQL
Dan DAO mempermudah penulisan kode terstruktur, meminimalisir ketergantungan antar modul, dan mempermudah pembenahan sistem. Bisa ada pengembangannya itu rencana masa dan ke depan, mengintegrasikan sistem autentikasi keamanan login multi-user, serta menyediakan fitur ekspor laporan inventaris ke format PDF, mengembangkan antarmuka visual berbasis graphical user interface atau GUI, desktop menggunakan JavaFX atau berbasis web dinamis. Oke, sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.